Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Mariama, guru pengajar sejarah Indonesia dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Goa terhadap VOC. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Kerajaan Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Latar belakang. Yang pertama, posisi kerajaan Goa yang strategis. Kedua, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. Ketiga, VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Jalannya Perang Goa. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, namun gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, mempersiapkan seluruh kekuatan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai dan mengkoordinasikan semua sekutu. Sedangkan VOC melakukan politik divide impera dengan menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Setelah mendapatkan dukungan dari Arupalaka, Gubernur Jenderal VOC Metsuker memutuskan untuk menyerang Goa dengan mengirim 21 kapal yang mengangkut 600 orang tentara. Pada tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. VOC dipimpin oleh Cornelis Jensen Spelman dan diperkuat oleh pengikut Arupalaka, sedangkan rakyat Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dengan adanya pasukan gabungan disertai dengan peralatan senjata yang lebih lengkap dan canggih, akhirnya VOC berhasil mendesak pasukan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya 18 November 1667 yang isinya 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun upayanya gagal, bahkan benteng pertahanan rakyat Goa akhirnya dikuasai VOC. Benteng tersebut kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi Perjanjian Bungaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bungaya justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis Makassar. Mereka tidak menghiraukan monopoli yang dipaksakan VOC. Dengan prinsip bebas berdagang, mereka menyelundup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.